warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Udinur dari jurusan Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar ingin menjelaskan beberapa program yang telah kami buat. Judul kami yaitu Sistem Absensi Mahasiswa. Di sini saya menggunakan input Yostream untuk membaca input dari pengguna dan std code untuk menampilkan output ke layar. Di sini saya juga menggunakan include vektor untuk memudahkan manajemen array, memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen dengan mudah. Include string menyimpan dan manipulasi teks. Namespace std memudahkan kita untuk menulis kode yang lebih bersih dan lebih mudah dibaca. Struktur data penyimpanan informasi mahasiswa, saya menggunakan struk itu untuk mengorganisir data yang terkait dalam satu unit logis untuk membuat kode terstruktur. Struktur mahasiswa memudahkan untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa dalam satu entitas dan terorganisir seperti nama, NIM, dan jurusan. Vektor itu untuk menyimpan data mahasiswa. Void digunakan untuk menampilkan menu kepada pengguna, memisahkan logika dan tampilan menu dari kode lainnya yang meningkatkan modularitas dan keterbacaan program. Code untuk menampilkan beberapa tipe data termasuk string, integer, float, dan lainnya. Chain ignore digunakan untuk mengatasi masalah karakter newline yang tertinggal di buffer setelah menggunakan chain agar getLine dapat bekerja dengan baik. GetLine digunakan untuk memungkinkan pengguna memasukkan nama lengkap dan yang bisa mengandung spasi yang tidak bisa dilakukan jika hanya menggunakan chain MHS nama. Di sini kita bisa menambahkan nama mahasiswa ke dalam vektor. Saya juga menggunakan fungsi id untuk mencari data mahasiswa. Kode ini digunakan untuk mencari dan menghapus elemen dari daftar mahasiswa berdasarkan NIM dengan menggunakan iterator dan fungsi eras. Dapat menghapus elemen dengan aman dan efisien tanpa mempengaruhi elemen lainnya dalam vektor. Chain ignore membantu mengatasi masalah dengan karakter newline yang tersisa di buffer input dan return menghentikan eksekusi fungsi setelah menghapus berhasil dilakukan. Dengan auto digunakan untuk menelusuri vektor dengan cara yang lebih sederhana dan efisien. Dalam konteks ini, MHS atau mahasiswa.NIM digunakan untuk memeriksa kecocokan NIM dan jika ditemukan bisa melakukan tindakan lebih lanjut seperti menampilkan atau memodifikasi data mahasiswa. Penggunaan referensi dan menjamin efisiensi dalam mengelola pengelolaan memori, terutama saat bekerja dengan objek besar seperti objek mahasiswa yang berisi banyak data. Sini saya juga menggunakan input vektor untuk menyimpan data absensi. Struktur data menyimpan
informasi absensi, vektor untuk menyimpan data absensi std, vektor, fungsi void untuk menambah data absensi. Di sini kami juga menggunakan auto it, while digunakan untuk berulangan looping, menjalankan kode berulang kali selama kondisi yang diberikan telah benar. If digunakan untuk percabangan, mengikat program untuk mengeksekusi blok kode tertentu hanya jika kondisi yang diberikan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Priana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu 1. Fungsi dari data absensi. Fungsi ini digunakan untuk mencari data absensi berdasarkan NIM dan tanggal. Pengguna diminta untuk memasukkan NIM dan tanggal. Jika ditemukan, status kehadiran ditampilkan dan pengguna bisa memperbaharui status kehadirannya. Misalnya, mengubah status kehadiran dari hadir ke tidak hadir atau sebaliknya. Jika data absensi tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan bahwa data absensi untuk NIM dan tanggal tersebut tidak ditemukan. Yang kedua adalah fungsi lihat semua data absensi. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua data absensi yang ada. Jika tidak ada data absensi, misalnya jika daftar absensi kosong, maka akan muncul pesan bahwa tidak ada data. Jika ada data absensi akan ditampilkan untuk setiap mahasiswa dengan informasi NIM, tanggal, dan status kehadiran. Yang ketiga adalah fungsi rekapitulasi absensi harian. Fungsi ini digunakan untuk rekap absensi harian berdasarkan tanggal yang akan dimasukkan oleh pengguna. Fungsi ini menghitung jumlah mahasiswa yang hadir dan tidak hadir pada tanggal yang dimasukkan, lalu menampilkannya. Yang keempat adalah fungsi rekapitulasi absensi mingguan. Fungsi ini digunakan untuk rekap absensi mingguan berdasarkan tanggal awal yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi ini menghitung jumlah mahasiswa yang hadir dan tidak hadir dalam rentan waktu 7 hari atau 1 minggu setelah tanggal yang dimasukkan. Yang kelima adalah fungsi rekapitulasi absensi bulanan. Fungsi ini digunakan untuk rekap absensi bulanan berdasarkan bulan dan tahun yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi ini menghitung jumlah mahasiswa yang hadir dan tidak hadir dalam bulan dan tahun tertentu. Yang keenam adalah fungsi lihat statistik kehadiran mahasiswa. Fungsi ini menampilkan statistik kehadiran setiap mahasiswa termasuk jumlah kehadiran dan ketidakhadiran mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil program kami yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kedua teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi cetak laporan absensi mingguan. Di sini yang digunakan untuk mencetak laporan absensi mahasiswa dalam rentang waktu 1 minggu berdasarkan input tanggal awal. Variabel dan tipe data diterapkan dengan tanggal bertipe string untuk menyimpan input tanggal awal, serta start date dan ABS date yang bertipe TM untuk memproses data dan memvalidasi tanggal. Kemudian operator dan statement AO digunakan dengan CIN untuk menerima input tanggal dan COUT untuk menampilkan laporan absensi mingguan, termasuk juga dengan NIM mahasiswa, tanggal, dan status kehadiran. Di sini kami menggunakan perulangan for untuk menelusuri setiap elemen dalam array daftar absensi. Seleksi atau pemilihan yang kami pakai di sini yaitu seleksi if untuk memeriksa apakah tanggal absensi berada dalam rentang waktu itu yang berada dalam rentang waktu 1 minggu yang dihitung dari tanggal awal menggunakan operasi aritmetika menggunakan operasi aritmetika waktu. Array diterapkan melalui vektor sebagai struktur data yang menyimpan daftar absensi mahasiswa. Di sini juga kami menggunakan seleksi if. Jika tidak ada data yang cocok, maka program akan menampilkan bahwa tidak ada data absensi untuk minggu tersebut. Kemudian di sini ada fungsi untuk mencetak laporan absensi bulanan, yaitu
Di sini fungsi cetak laporan absensi bulanan digunakan untuk mencetak laporan absensi mahasiswa dalam 1 bulan berdasarkan input bulan dan tahun tertentu. Ini kalau yang ini ya sama aja tadi dengan yang di atas ya, yang itu laporan mingguan sama aja. Jadi kan saya langsung melangkah ke fungsi untuk mengatur jam kehadiran atau check-in. Void atur jam kehadiran. Fungsi ini mengatur jam kehadiran atau check-in mahasiswa berdasarkan NIM dan tanggal tertentu. Variabel dan tipe data yang kami gunakan dengan NIM dan tanggal bertipe string untuk menyimpan input NIM dan tanggal, serta abs.jam check-in bertipe string ini untuk menyimpan waktu check-in yang dimasukkan. Kemudian operator dan statement IO digunakan dengan CIN untuk menerima input NIM, tanggal, dan check-in, serta COUT untuk menampilkan pesan status perulangan. Kemudian perulangan diterapkan dengan menggunakan perulangan for untuk menelusuri setiap elemen dalam array daftar absensi untuk mencari data absensi yang sesuai dengan NIM dan tanggal. Kemudian seleksi yang kami gunakan di sini adalah seleksi if untuk memeriksa kecocokan NIM dan tanggal. Kemudian mengatur jam check-in dan status kehadiran jika tidak ditemukan. Apabila di sini tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa data absensi tidak ada untuk NIM dan tanggal tersebut. Kemudian fungsi untuk mengatur jam keluar atau check out. Kalau check out ini moji sama dengan check in tadi, jadi kami langsung melangkah pada fungsi untuk melihat mahasiswa yang terlambat. Coordinator akan mengcompile program kami. Kenapa enggak tampil nih? Di sini menampilkan yang pertama itu tambah data mahasiswa. Yang kedua itu hapus data mahasiswa. Yang ketiga edit data mahasiswa. Yang keempat share data mahasiswa. Yang kelima lihat semua data mahasiswa dan seterusnya. Ketika saya mengetik 1 lalu enter, kita akan memasukkan nama mahasiswa, misal
mahasiswa berhasil ditambahkan. Beginilah kita mengabsensi absensi mahasiswa. Oke teman-teman.